Tiga. Halo teman-teman, kesempatan ini saya mau sharing ya kejadian yang lumayan unik sih, yaitu modus pencurian data nasabah bank dengan menggunakan web phishing. Jadi hari ini dan beberapa hari lalu ya, saya mendapatkan sebuah WhatsApp dari orang yang tidak dikenal dan mengirim sebuah WhatsApp dengan pesan seperti ini. Nah, awalnya saya cuek aja sih dengan pesan ini karena saya tahu ini merupakan sebuah modus penipuan. Kenapa saya tahu jika ini sebuah modus penipuan? Sebenarnya sederhana saja sih. Hal ini dikarenakan sebuah bank sekelas BNI tidak akan memungkinkan menggunakan nomor random ya untuk mengirimkan pesan, ini nomor randomnya, ke nasabahnya. Inilah yang menjadi alasan pertama dan cukup meyakinkan saya jika ini adalah sebuah modus penipuan. Namun setelah dipikir-pikir, jika dibiarkan ya, saya khawatir juga ya ada orang yang akan menjadi korban dari kejahatan ini. Karena beberapa waktu lalu saya sering mendapatkan informasi di TV ya ada korban kejahatan ini. Dan mengakibatkan lumayan kerugian yang sangat besar juga ya, sampai miliaran rupiah kalau tidak salah. Namun sampai saat ini saya sendiri masih belum tahu pasti siapa tujuan hacker ini. Namun ada kemungkinan besar sih hacker akan menggunakan data yang berhasil dicuri untuk melakukan riset akun pada m-banking atau internet banking korban ya. Yang pada kemungkinan besar akan mengakibatkan hal yang lebih buruk, misalkan kehilangan data tabungan pada korban. Jika teman-teman mendapatkan pesan ini, lalu apa yang harus dilakukan untuk tahap awal ya? Ya, yang perlu dilakukan adalah jika Anda menerima pesan ini, saya pribadi menyarankan untuk tidak membuka link tersebut atau memblokir nomor itu secara langsung. Hal ini dikarenakan cukup berbahaya ya, dan beresiko jika Anda melakukannya, apalagi teman-teman tidak memiliki pemahaman mendasar tentang kejahatan seperti ini ya. Dan yang kedua, apa yang harus dilakukan yaitu jika Anda penasaran dengan isi WhatsApp tersebut, saya sarankan untuk menanyakan ke orang yang lebih paham ya, yang lebih paham tentang komputer atau IT. Jangan membuka sendiri ya, karena paling tidak mereka lebih tahu indikasi awal jika pesan itu berisi sebuah pesan modus kejahatan atau tidak. Nah itu ya teman-teman ya. Nah sebenarnya sampai tahap ini saya rasa sudah cukup ya untuk mengatasi masalah terkait modus penipuan dan menggunakan pesan WhatsApp. Namun jika teman-teman tertarik apa yang terjadi selanjutnya jika korban mengklik pesan tersebut, ya silakan mengikuti sampai akhir ya, dan saya harap teman-teman dapat mengambil pelajaran penting dari penjabaran ini ya. Oke, kita mulai dari membuka dan mengklik dari pesan WhatsApp yang dikirim oleh si hacker dengan mengklik tombol view ya. Oke. Setelah mengklik tombol view, si hacker akan mengarahkan kita untuk melihat detail dari pesan tersebut seperti gambar, seperti yang di bawah ini ya. Nah, coba kita klik. Nah, jika dilihat di sini ya, hacker memulai modus penipuannya dengan memberikan informasi palsu yaitu tentang perubahan biaya transaksi ya. Ini seperti yang teman-teman lihat di sini, dan akhir informasi itu hacker akan mengarahkan korban untuk mengklik link yang tertera pada pesan tersebut. Ini ya. Nah, ya ini. Dan disinilah bencana dimulai teman-teman. Korban akan diarahkan ke link web phishing. Nah, ini dia link web phishingnya. Nah, disinilah bencana itu dimulai ya teman-teman. Apa itu web phishing ya? Saya lansir dari sebuah web Kemenkeu ya. Phishing itu adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan atau mengelabui korbannya. Data yang menjadi sasaran phishing ini banyak ya, ada data pribadi, data akun, username password, dan data finansial, yaitu kartu debit atau rekening, contohnya pada kasus ini. Nah, link yang diberikan si hacker itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Dan demi keamanan sekali lagi saya sarankan teman-teman untuk tidak membuka link tersebut ya, karena ya sekali lagi ini lumayan beresiko juga sih bagi teman-teman yang tidak punya pemahaman di sini ya. Oke, saya akan coba klik linknya. Sebelumnya saya sudah copy linknya ya, saya akan taruh di sini. Saya akan masukkan ke sini.
Oke. Nah, pada tahap awal, hacker akan menampilkan ke korban sebuah halaman web yang mirip sekali dengan desain web dari Bank BNI ya. Coba teman-teman lihat nih, mirip sekali dengan desain web Bank BNI. Dan di sini hacker akan memulai dengan cara memberikan sebuah menu pilihan tarif ya. Ada pilihan tarif seperti ini. Pilihan tarif transaksi baru, dan tentunya ini adalah informasi palsu ya teman-teman, yang bertujuan untuk menarik korban lebih dalam lagi. Lebih tertarik misalkan tidak melakukan perubahan tarif, otomatis orang akan mengalih 6.500 misalkan. Selanjutnya yang kedua adalah form untuk menginput nomor HP Anda, di mana data HP inilah yang akan diambil oleh hacker dan nantinya akan digunakan untuk mengirim OTP ya, untuk keperluan yang lebih jauh seperti reset password, m-banking, atau mobile internet banking teman-teman ya. Oke, kita coba aja misalkan ya. Misal setelah kita menyimpan data ini, misal saya gunakan nomor yang palsu ya. Di mana ada hacker menyimpan nomor HP ini ya. Untuk mengetahui bagaimana hacker menyimpan nomor HP ini, dengan cara melakukan inspect pada web browser dan klik pada menu XHR. Coba kita cek ya, inspect. Nah, ada menu network XHR. Oke, coba saya clear dulu. Di menu ini kita dapat melihat kemana hacker akan mengirim data nomor HP dan data-data lainnya. Untuk melakukan percobaan itu, coba kita pilih tarif udah dan memasukkan nomor HP yang palsu ya, jangan memasukkan nomor HP yang asli. Ini saya sebagai contoh aja sih. Nah, saat mengklik tombol proses di halaman XHR akan dilihat sebuah pengiriman data ke bot Telegram. Coba kita klik. Nah, seperti teman-teman yang lihat di sini ya. Di sini dia akan mengirim data ke bot Telegram. Pengiriman data tersebut berisi data nomor HP yang diinput dan akan diterima di Telegram si hacker. Nah, bisa dilihat di halaman respon ya. Nah, ini respon. Jika dilihat di sini, hacker akan mengirimkan data nomor HP secara langsung. Jadi ini akan langsung terkirim ke Telegramnya si hacker ya teman-teman. Jika dilihat dari proses pengiriman dan respon ini, kita dapat melihat beberapa data penting ya dari milik si hacker itu. Misalkan informasi Telegram si hacker, yaitu ID Telegramnya, bot Telegram si hacker itu, di mana bot ini digunakan untuk mengirim data ke si pemilik akun atau si hacker itu, yaitu ini tentang info botnya. Ini ID botnya, nama botnya, dan username botnya. Dan user hackernya itu memiliki nama first name T dan V. Dan ini teks yang dia kirim yaitu nomor HP yang kita udah simpan tadi. Nah, ini dia akan simpan di Telegramnya dia ya. Nanti data ini kita akan gunakan untuk mengirim pesan ke si hacker ya. Ya, untuk iseng aja sih. Oke, tahap kedua ya. Tahap kedua, hacker akan mengarahkan kita untuk memilih beberapa menu ya. Contohnya dia itu misalkan di sini saya akan tombol sudah daftar misalkan. Saya coba klik. Nah, di sini dia akan mengarahkan kita untuk memasukkan data-data yang lumayan penting ya, lumayan krusial juga sih di sini. Seperti misalkan kita memasukkan di sini ya nomor digit debit, tapi kita isi yang palsu aja lah misalkan. Nah, di sini saya sarankan isi dengan data yang palsu aja teman-teman ya. Nah, ini CVV-nya juga. Nah, saat kita mengklik lanjut, di sini hacker akan mengirim data tersebut ke Telegram juga. Nah, di mana di sini hacker akan mendapatkan nomor HP, nomor kartu debit. Nah, kita lihat di sini masa berlaku dan CVV. Nah, ini bahayanya. Jika hacker sudah menerima ini sudah cukup untuk digunakan hacker untuk melakukan aksi berikutnya, teman-teman. Di sini hacker akan mengambil data penting ya.
seperti yang kita masukkan tadi ya, seperti kartu debit dan nomor kartu debit, tanggal, tahun, expired, dan CVV. Oke, kita lanjutkan misalkan. Nah, di sini ya teman-teman ya. Setelah mengklik proses selanjutnya yang tadi, di sini hacker akan mengarahkan kita atau akan mengarahkan korbannya untuk memasukkan kode OTP ya, seperti pada gambar di sini ya, web ini ya. Dimana OTP ini akan dikirim. Pengiriman OTP bisa dilakukan dengan menggunakan data yang telah dimasukkan di tahap sebelumnya. Dan hacker akan menggunakan data tersebut untuk melakukan riset akun pada web resmi. Ini asumsi saya ya. Dan jika korban memasukkan kode OTP ke yang dikirim melalui web aslinya BNI ya, nanti user akan meriset. Sebenarnya dia akan menggunakan data tadi untuk meriset akunnya kita dan mengirim data pesan OTP ke nomor HP yang sudah kita simpan, yang sudah kita kirim ke si hacker. Nah, saat kita memasukkan OTP tersebut, maka disinilah petaka dimulai. Nah, dia punya leluasa untuk meriset akun kita, sehingga dia memiliki akses untuk meriset akun mobile banking, internet banking oleh si hacker tersebut. Misalkan saya masukkan, misalkan saya sudah dapat SMS dari BNI ya, karena hacker itu sudah menggunakan data asli saya yang sudah saya input tadi untuk meriset password misalkan, dan akan mengirim OTP ke nomor HP yang sudah kita inputkan tadi. Karena hacker udah tahu nih semua data informasi kita, jadi gampang aja bagi mereka untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini OTP itu akan kirim ke hacker. Nah, setelah OTP ini dikirim ke hacker, maka hacker akan menggunakan OTP ini untuk melakukan reset password seperti yang saya jelaskan sebelumnya gitu, untuk melakukan reset password mobile banking, internet banking. Ya sudah, jika dia sudah melakukan reset, kemungkinan besar dia sudah bisa melakukan login ke akun mobile banking kita jika dia sudah memiliki data yang lengkap ya, misalkan ID, password gitu kan. Dan hal yang terjadi berikutnya ya, kemungkinan data korban, maksudnya tabungan korban akan dikuras habis gitu. Iya, seperti itulah petaka yang akan diterima korban. Nah, jadi seperti yang saya sarankan sebelumnya, jika teman-teman memang menerima pesan ini, saya sarankan jangan diklik ya. Sekali lagi, jangan diklik. Kalau memang penasaran ya, saya sarankan untuk konsultasi dengan teman yang memang punya kemampuan di bidang komputer atau IT ya, untuk melihat ini indikasi benaran penipuan atau bukan. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jika ada pertanyaan, tolong aja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih, bye.